101.7 PLFM, The Fun Kids Radio Station, and always be fun. Hai P-Lovers, pada kesempatan kali ini, saya Narendra, yang berkesempatan untuk bertemu dengan salah satu bakal calon direktur, yang pada hari ini kita berkesempatan untuk bertanya-tanya nih, bagaimana pandangan dari bakal calon direktur yang akan kita ketahui dalam visi misi dan apa yang akan disampaikan. Di sini Narendra tidak sendirian, yang pasti Narendra ditemani oleh salah satu calon bakal direktur, yaitu Bapak Pipit. Monggo Bapak bisa perkenalkan diri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipit Wahyu Nugroho, salah satu calon direktur dari 3 orang dari jurusan teknik mesin saya. Sekarang lagi jabat ketua jurusan teknik mesin sampai 2027 insyaallah. Atas perlu saya beritahukan dulu bahwasanya saya tidak mencalonkan diri awalnya. Jadi saya hanya didorong oleh para senat, anggota senat waktu dosen di UGM. Ketika ada perhelatan ini, kemudian harus diminta untuk ikut berkontestasi. Awalnya kan hanya 2 ya, kemudian saya diminta. Saya sama kali termasuk orang yang awal tidak tertarik untuk mencari posisi, termasuk jadi ketua jurusan pun. Nanti teman-teman sekalian kalau ingin tahu saya cek di jurusan. Saya tidak pernah mencalonkan di jurusan, mesti teman-teman yang minta. Sampai yang kedua pun begitu. Jadi aklamasi, masih tidak ada pilihan aklamasi. Saya tidak bisa nolak, akhirnya sudah. Jadi saya itu awalnya dosen biasa, ngajar saja, tidak tertarik untuk terlibat dalam kegiatan yang sifatnya manajerial. Tahun 2016 nggak tahu, tiba-tiba teman-teman minta saya jadi anggota senat. Akhirnya saya tahu jeroannya kampus. Ini penting untuk diketahui, jadi saya biar tidak salah paham dengan jeroannya kampus apa. Waktu itu terjadi, mungkin Mas Narendra ataupun yang lain belum kuliah di sini, ada yang agak unik waktu itu. Jadi ada orang-orang yang bukan orang Polinema, tapi kemudian saya melihat kok banyak beraktivitas di dalam kampus. Saya menurut senat tidak boleh diam. Saya seperti lagunya Iwan Fals itu, jadi kalau jangan sampai anggota DPR itu seperti apa, hanya duduk diam dan duit. Benar. Baik saya mundur, jadi anggota senat kalau saya waktu itu. Mungkin semuanya biar ada ini sedikit background ya, biar kenal dulu semuanya ya, biar tahu. Kalau sampai sekarang mungkin mas-mas mbak-mbak para mahasiswa Polinema bisa tahu lah, ada namanya Gedung Merdeka di sebelah Trapol dan ada Gedung Rilo. Sampai sekarang itu masih dikuasai aset itu oleh pihak lain kan sekarang. Jadi itu efek yang ketika ada eksternal yang kemudian tanda petik saya juga ikut campur macam-macam urusan kampus, sehingga kami sebagai senat harus bergerak. Tak bisa ini dibiarkan, ini negara. Kami abdi negara, kami adalah ASN yang punya tanggung jawab ketika harus bekerja di sini. Maka kami tanyakan, kami tidak bisa masuk ruangan, Mas, kebayang waktu itu 2012. Singkat cerita, akhirnya kami bisa masuk dan tahu posisi. Ternyata ada pihak lain yang kemudian tiba-tiba membuat perjanjian khususnya Polinema yang tidak bisa beraktivitas di dalam kampus, yang bagi kami agak sedikit mengagetkan. Kemudian tiba-tiba karena itu mungkin ya teman-teman nggak tahu ya, akhirnya didorong masuk ke ketua jurusan 2019 sebelum COVID. Saya sebenarnya sudah tidak merasa saya bukan yang terbaik terus tidak, tapi tidak tahu teman-teman di jurusan minta saya, ya sudah, kalau sudah menerima amanat saya tidak boleh, apalagi disumpah, ya saya itu dasar yang akan menjadikan seseorang itu kalau tak ingat sumpah waktu dilantik itu takut, Mas. Betul, apakah saya bisa menjawab pertanyaan apa yang saya lakukan selama saya jawab itu nanti. Kalau pertanyaan di sini saya nak jawab bisa, kapan nanti ketika sore dengan Tuhan saya tidak bisa tahu gimana sedetik apapun yang saya lakukan. Kalau dampaknya jelek itu juga akan berdampak kepada banyak orang. Kemudian periode kedua 2023 begitu juga, saya masih diminta lagi itu netral. Nah sekarang juga begitu, saya tidak bisa, waduh apa alasan saya kemudian untuk menolak, sehingga saya ketika kontestasi, apalagi secara aturan tidak boleh hanya calonnya 2, ya sudahlah saya akan berikan. Jadi ceritanya gitu, akhirnya ya sudah saya daftar, ada syarat-syarat, dan kebetulan yang punya syarat untuk bisa memenuhi kriteria calon direktur kan tidak banyak. Salah satunya yang pernah menjadi kadul kan tidak banyak itu akhirnya orangnya, belum lagi usia batasannya harus matang. Ya sudah wis, saya tanya keluarga berat sebetulnya, ya sudahlah nanti teman-teman bisa paling tidak mensukseskan acara ini bila disitu. Begitu Mas Narendra kenalan saya. Jadi memang pada backgroundnya Bapak ini dipercayain oleh beberapa dosen, dan juga memang ada syarat administrasi yang sudah terpenuhi. Betul, seperti itu ya Pak. Terbatas orangnya. Ya, peraturan menteri Mas. Begitu kenalan saya. Di sini kita langsung masuk ke segmennya ya Bapak. Di sini saya akan bertanya-tanya mengenai beberapa pandangan dari Bapak.
dan juga beberapa hal yang akan kita bicarakan mengenai kampus ini, Bapak. Dan yang pertama, di sini saya ingin bertanya, bagaimana Bapak mengartikan Politeknik Negeri Malang ini? Seperti apakah Bapak Pipit ini menganggap Politeknik Negeri Malang sebagai rumah, atau seperti apa gitu, Pak? Karena Politeknik Negeri Malang itu adalah tempat saya mungkin sebagian besar waktu ya, kalah mungkin keluarga malah kalau dibanding ya, karena bekerja di sini, maka ya kalau Politeknik Malang itu bagi saya tempat kerja, tempat mengabdi, tempat sekaligus saya berinteraksi dengan banyak orang. Itu yang saya lihat. Jadi ada 3 hal ya sekaligus sebagai seorang muslim saya menganggap bahwa ini adalah bagian tugas yang ketika takdir saya harus menjadi seorang dosen, kemudian negara menempatkan saya di Politeknik Malang, ya saya harus berbuat sebaik-baiknya, jangan mengingkari apa yang sudah menjadi amanat dari saya. Maka yang terbaik akan saya berikan semampu yang bisa saya lakukan. Politeknik Malang itu mas. Jadi memang dari Bapak Pipit sendiri mengartikan Politeknik di mana adalah tempat untuk pengabdian gitu, Bapak. Betul. Lalu untuk dari visi misi yang telah Bapak sampaikan kemarin, apa yang menjadi poin utama dan mengapa Bapak mengedepankan poin tersebut? Ada 4 sebetulnya titik berat waktu saya sampaikan di acara penyamit visi misi mas ya. Ujungnya tetap kita kan punya RIP ya, punya induk pengembangan, punya Renstra yang sudah disusun para pendahulunya sudah menyusun. Kita tidak mungkin menyimpangi itu. Jadi sama seperti negara sudah punya garis besar negara kalau zaman dulu. Tapi dari sisi itu gimana caranya meraih bisa menempuh, apalagi sekarang kan masuk ke pengembangan reputasionalnya di tingkat global. Saya dulu 4 hal. Yang pertama adalah saya ingin ke depan menjadi isu penting ini. Politeknik kembali kepada, walaupun betul nanti arahnya ingin menjadi universitas, ini menjadi isu sekarang, diskusi di banyak kalangan. Tapi universitas yang applied, yang memang terapan, yang itu harus kembalikan ke sana. Jangan sampai kemudian kita tidak ada bedanya dengan tempat saya dulu kuliah di UB misalnya, atau dengan UM, dengan yang lain-lain. Kita harus punya ciri khas yang berbeda, tapi itu branding kita di sana. Kita tidak perlu terlalu banyak bersaing ketat dengan yang sudah ada di tangga-tangga kita, tapi Politeknik adalah Politeknik, walaupun namanya universitas kembali ke sana. Jadi ada ciri khas industri sebagai standar pendidikan mahasiswa itu kembali ke sana. Yang kedua masalah penguatan sistem di kampus dengan sistem informasi teknologi informasi ya, yang harus ini sudah mulai bagus ya, ditata oleh Pak sejak tahun 2019 sudah mulai bagus, sudah mulai tertata, tapi memang butuh waktu, tidak bisa terus. Ini harus juga transparansi, ada SOP yang jelas semuanya dengan sistem informasi, tidak boleh masih menggunakan manual, informasi harus betul dijalankan. Jadi penguatan kami di jurusan mesin sudah mulai banyak berkembang sebetulnya, tapi ini tetap harus ini butuh waktu, tidak bisa karena biaya cukup besar ini. Kemudian yang ketiga tentang alumni. Nah ini yang saya ingin rasanya kalau saya ketemu dengan alumni itu seperti apa ya? Kan ini tangible aset ya sebenarnya. Jadi alumni yang harus banyak ditarik. Kalau saya menggunakan istilah bagaimana kapan alumni itu bisa ngalup ngalam. Jadi pulang ke Malang, dari pulang ke Polinema, kemudian biarlah mereka memandang Polinema seperti apa, kemudian biar apa kira ide itu yang harus kita manfaatkan. Yang keempat tentang mahasiswa. Jadi dari potensi mahasiswa ini yang saya melihat ada gerakan masif yang tadi lewat alumni sebetulnya juga. Yang kedua adalah kita tidak boleh menutup diri untuk banyak belajar kepada perguruan tinggi lain yang mahasiswa sudah begitu berkembang jauh. Kita apalagi dengan cara alumni murni Polinema dan sekaligus juga alumni dari para dosen jaringan. Saya sendiri misalkan alumni UB, bukan Polinema saya, maka saya harus tahu UB itu secara perkembangan kegiatan kemahasiswaan jauh di atas kita sebetulnya. Kita tahu lagi Timnas macam-macam. Nah itu yang harus kita manfaatkan, karena mereka mengajari. Nah, kita tidak boleh kita dengan alumni sendiri kemudian dengan pihak lain, terutama yang hubungan dekat. Jadi saya juga ITS, jadi dengan ITS juga, jadi bisa dikembangkan untuk mahasiswa kita bisa poin yang penting ke sana. Begitu Mas Narendra. Baik, untuk yang selanjutnya ini, jika Bapak Pipit terpilih jadi Direktur Polinema, apa langkah pertama yang akan Bapak lakukan?
Itu termasuk pertanyaan juga. Karena bayangkan saya betul jadi ya. Tapi karena sudah kadung di mendaftar ya, kita harus kemungkinan memang harus jadi kalau memang terpilih maka ada satu hal Mas yang saya waktu sama dengan waktu jadi ketua jurusan dan mesin kita bawa semua terutama yang terkait dengan para pemegang pengambil kebijakan, direktur termasuk bawahannya, semua pegawai yang di situ melayani mahasiswa harus punya kepentingan yang sama untuk memegang teguh sumpah pelantikan yang memang sudah dibacakan. Semuanya yang punya jabatan apa disumpah. Jadi semua staf ingatkan itu bahwa salah satu fungsi utama adalah melayani. Jadi jangan punya kesan jadi pemimpin, jadi direktur, jadi wakil direktur, jadi ketua jurusan itu seperti orang yang ada di atas istana gitu. Itu yang itu jangan sampai melanggar amanat. Itu Mas. Pertama kali itu harusnya. Begitu ya. Lalu untuk yang selanjutnya, langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan inovasi-inovasi yang Bapak akan usung tadi, Pak? Tadi berangkat dari 4 prioritas itu. Kalau yang politeknik itu dulu kan dosen-dosen itu kan dididik dengan sistem PIDC namanya di Bandung, Mas. Semua dosen politeknik dididik. Sekarang sudah nggak ada. Maka itu untuk menggunakan politeknik itu konsep itu harus dihidupkan lagi. Nah, mari kita diskusikan nanti dengan semua pihak. Jawab gimana caranya? Gimana caranya? Kita bentuk lagi core-nya politeknik biar tidak hilang. Yang kedua tentang mesin. Nah, ini informasi teknologi ini kita harus ada blueprint yang jelas. Jadi nanti kita harus buat blueprint. Ini sudah mulai dirintis dengan sangat bagus. Blueprintnya harus kita buat. Yang ketiga tentang alumni tadi itu. Jadi kan ada Ika Polinema. Nah, Ika Polinema itu kan mungkin tuh tinggal di bagaimana bentuk yang real. Jadi kalau selama ini butuh desain industri, kita makan dan macam-macam dan mungkin aktivitas lomba mahasiswa. Kegiatan mahasiswa itu kalau bisa memang alumni yang backup semuanya. Jadi itu sponsorship macam-macam itu gimana caranya bisa backup. Nah, kalau dengan mahasiswa maka langkah yang paling real adalah tadi itu banyak. Misalkan robot. Kita tahu loh, PENS adalah salah satu perusahaan untuk lomba robot. Ya jangan sungkan kita banyak kolega kita di sana. Kita undang ke sini, saya yakin sangat berkenan itu untuk walaupun mungkin ada sedikit. Jadi kan kita enggak sama seperti akreditasi, kita biasa mengundang para narasumber yang dari perguruan tinggi yang sudah terakreditasi dengan baik, itu sama saja. Nah, tadi itu yang bidang apa ya kita undanglah mereka ke sini untuk langsung terjun gimana caranya mahasiswa peserta. Itu 4 hal tadi itu. Baik, tadi memang sampun disampaikan oleh Bapak Pipit dari langkah-langkah untuk mewujudkan inovasi dan salah satunya adalah melalui dari Ika Polinema, nggih Bapak. Salah satunya dari Ika Polinema dan memang dari beberapa yang kita ketahui, alumni itu memiliki power yang sangat kuat sekali di dalam koneksi dalam dunia kerja maupun dalam konektivitas di hal-hal yang berkaitan dengan keberlangsungan mahasiswa tersebut. Nah, selain itu juga di sini saya juga mau bertanya nih Pak, jika dalam penjalanan inovasi tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang Bapak pikirkan atau Bapak rencanakan dari awal, kira-kira dari Bapak sendiri apakah terdapat plan cadangan atau mungkin seperti jalan tengah nih Pak untuk tetap menjalankan dari inovasi yang Bapak sampaikan? Oke. Begini, jadi apapun ya kita itu kan tidak bisa menjamin apa yang kita rancang itu pasti berhasil. Yang bagus memang kita harus punya plan lain. Jadi harus ada tadi itu. Jadi kalau memang ada kendala, tadi kita luaskan hubungan tidak hanya dengan alumni internal. Jadi ada alumni lain yang selama ini karena saya juga alumni perguruan tinggi lain ya, benar, kuat sekali. Jadi saya di kontak selalu. Tapi kalau misalkan ada kendala di kita harus plan lain. Bagaimana mengembangkan kampus, toh jaringan antara, misalkan dengan UPI itu kan sebenarnya kita sama seperti dulu kan satu rumah Mas ya. Iya Pak, jadi masih satu rumah. Nah itu kita jadikan alternatif second choice ya, jadi ya harus punya plan-plan. Tapi tetap prioritasnya adalah bagaimana kalau dengan Ika ya Kapolri memang. Cuman gini Mas, saya sebetulnya tetap kembali ke yang background saya tadi. Saya ingin kenapa kok Ika Polinema?
bukan traumatik ya, tapi ketika sebelum tahun 2021 itu pihak eksternal begitu bisa mau ngatur-ngatur dugaan saya Mas Yoyo, itu kan masih IKA saja, apa anak Polonema IKA saja yang harusnya terlibat kan. Kalau alumni Polonema kan tidak mungkin Iya. rumahnya sendirian ya, dulu pernah di situ kan. Ya eksternal, jadi itu semacam yang sudah digerakkan oleh Pak Direktur yang sekarang ini, itu sudah on the track sebetulnya, untuk track, cuman butuh waktu tidak mudah, termasuk sekarang ruangan yang masih gedung yang masih ada itu kan tidak mudah karena perjanjian notaris. Jadi itu yang harusnya aset-aset yang kita coba untuk kita optimalkan. Nah, IKA Polinema ini yang harus banyak mengambil peran. Saya punya sangat kegiatan sudah banyak Mas juga, teman kita kembangkan yang lebih real sebagaimana beberapa perguruan tinggi lain. Saya tidak malu untuk mencontoh kan alumni tempat lain itu begitu bergerak, ITB dengan alumninya, UB dengan itu kan sangat masif gitu. Nah, itu yang harus kita di sana. Kalau memang plan itu ada kendala banyak, tapi saya ingin real sebenarnya kendalanya apa. Itu nanti root cause-nya apa, kita petanya apa sih. Tapi saya yakin kalau hanya dengan masalah IKA Polin memang banyak. Hubungan selama ini juga sangat bagus. Tinggal penguatan. Tapi sekali lagi gerakan reformasi yang dulu sudah ada ini jangan sampai kembali lagi. Traumatik masih terus sangat. Ya bukan apa ya kok trauma juga ya. Waduh, ya, betul. Jadi kita nggak bebas akhirnya di kampus itu. Kalau mahasiswa mungkin nggak terasa, tapi kalau kami yang di bidang manajerial itu sangat terasa. Nggak nyaman rasanya kita punya rumah tapi kok nggak iso apa Jawanya itu kok tidak berpenang apa-apa gitu kan. Itu Mas Hendra ya. Baik Pak. Ya. Nah, dalam perjalanan inovasi tersebut dan memang dirasa memang tidak berjalan dengan baik dan pasti terdapat dari gerakan nih Pak dari mahasiswa, entah nanti menyuarakan dan apapun itu. Kira-kira dari hal tersebut bagaimana dari Bapak Pipit itu bisa menanggapinya? Ya, saya sangat senang sebenarnya kalau mahasiswa itu tidak diam. Ya. Bisa ditanyakan ke teman-teman himpunan mesin. Saya tuh pingin malah sampai berkali-kali saya ngadakan dialog ke mahasiswa itu saya tantang. Mas, mbok sekali-kali ruang Pak Kadip itu didatangi di demo. Ya betul. Saya tuh pingin kalau ada yang memang bisa memantau di luar kemampuan saya, itu malah terima kasih. Karena saya tidak bisa mengcover semuanya. Kalau di demo begitu atau dikritisi oleh mahasiswa, ya harus terima kasih karena disitulah saya tidak tahu hal itu. Kalau jadi pemimpin nggak mau dikritik, nggak mau jangan jadi pemimpin. Jadi kan punya khalayak kan, pemimpin itu kan punya massa. Jadi dia miliknya massa sudah, dia harus wajar kan, pejabat publik jadi harus biasa. Kalaupun ada demo, bahkan kalau demo saya datangi, saya ajak duduk bersama monggo. Tapi kalau misalkan nggak ada di luar mau masuk ke ruangan saya, silakan saja terbuka. Saya di penyandang visi misi dan nantang, monggo. Saya sangat senang kalau ada mahasiswa turun ke jalan, masuk jalan di kampus, demo saja saya, tidak apa-apa. Kalau memang betul, tapi jangan menggunakan data yang tidak valid, gunakan data dulu yang cari data yang betul. Nah, terima kasih karena saya tidak tahu kan dari itu. Terima kasih. Dilakukan dengan diskusi yang baik. Jangan maki-maki, jangan anarkis. Itu aja syaratnya ya. Kalau demo malah bagus itu harus Undang-Undang Dasar 45. Tidak dilindungi loh Mas, menyampaikan aspirasi, menyampaikan. Ya betul. Itu yang sangat saya hormati. Begitu kalau tiba saya dari dulu begitu karena saya juga dulu waktu mahasiswa juga sering turun. Jadi memang dari Bapak Pipit sendiri tidak mempermasalahkan ya Pak mengenai dari kritisasi dari teman-teman mahasiswa mengenai kebijakan dan sebagainya, malah justru sangat support karena turut berkritis dan membantu Bapak dalam menyampaikan aspirasi seperti itu ya Bapak. Nah, jikalau nanti Bapak terpilih menjadi direktur, apakah Bapak juga bersedia nih Pak? Sekiranya nanti dari teman-teman mahasiswa dan juga dari Tendik itu kita terdapat forum tersendiri untuk saling membicarakan satu sama lain. Kita ketemu satu sama lain dan istilahnya kita berembuk ini Pak. Jadi memang terdapat forum yang dimana itu bakal mempertemukan sebuah rancangan untuk masa depannya kampus dan juga kebaikan kampus. Dari Bapak sendiri, apakah memang bersedia atau bagaimana? Saya sangat bersedia Mas, cuman saya kritik gitu sebetulnya. Dialog yang selama ini ada, ini terus terang kritik ke BEM ya. Saya tidak apa ngomong di sini ya. Pakai DIPAM loh. Benar, Pak. DIPAM itu kaku. Kenapa nggak model seperti Najwa Shihab? Kenapa nggak model seperti ILC? Kenapa nggak yang dialog yang betul-betul dari hati ke hati? Kritik ya kritik silakan, tidak perlu dibatasi dengan maksudnya itu sangat birokratis gitu. Kalau ingin ya udah rembuk betulan, yang betul seperti gini gitu, tanyakan aja, nggak apa-apa.
Jadi betul-betul menghasilkan. Jadi kalau saya di DDM di mesin-mesin itu bisa tanya konsultasi ke teman-teman himpunan masa mesin. Saya baru tahun ini atau tahun kemarin itu lumayan sudah berubah nih bagus. Sebentar. Biarkan mahasiswa ngomong, biarkan aja dia ngomong, tidak apa mbak, tidak apa mas. Saya jamin tidak ada dosen yang akan kadang-kadang kan khawatir ya. Saya jamin itu. Saya akan tanggung jawab. Nah. Dan saya lebih ingin nanti kalau betul memang mahasiswa ingin apa, tendik ingin apa, dosen-dosen ini. Mari kita ngomong. Kalau dosen kita sudah ada forumnya di Yudisium, mas Pak Direktur bisa turun. Tinggal forumnya, tapi forumnya enak memang. Nah saya ingin forum itu seperti itu. Jangan yang apa, ya. Ini kritik ya untuk dengan yang dipaham ya. Itu moderatornya atau kaku sekali tuh. Saya tuh dari dulu ikut tuh nggak nyaman. Terus kenapa nggak mungkin seperti ALC, seperti Pak Aiman Caksono yang begitu? Tidak apa-apa, itu latihan kita untuk brainstorming. Jadi kemudian nanti saling jawab. Saya dikritik kalau saya memang salah saya akan terima. Kalau kemudian memang ada masukan juga dari saya. Itu gitu kalau gitu. Sangat setuju mas, saya siap untuk melaksanakan. Jadi memang kalau terdapat dialog dengan mahasiswa juga tendik yang bersangkutan, memang dari Bapak Pipit sangat setuju ya Bapak dengan model seperti itu. Harus begitu, malah lahir dari bawah apa problem yang ada bisa terselesaikan. Benar Bapak. Lalu di sini saya akan bertanya Pak mengenai apakah terdapat pesan khusus yang akan Bapak sampaikan untuk mahasiswa dalam rangka pemilihan Direktur Polinema kali ini Bapak. Untuk mahasiswa tidak apa-apa menyampaikan, karena pilihan sudah terlihat ya, calonnya kan 3. Anda boleh saja mencoba mencari aspirasi, misalkan ingin. Cuman kan memang beda dengan pilihan presiden, beda dengan pilihan bupati, gubernur kan apa. Pemilihnya kan tetap, artinya dia tinggal di situ tetap selama sampai mati ya, rata-rata gitu ya. Kalau di kampus itu kan periodik, jadi 3 tahun udah lulus, jadi akhirnya aspirasi gitu kadang-kadang ketika jadi Anda sudah mau lulus, ya. Tapi ya enggak apa-apa, itu silakan saja, aspirasi nggak dilarang. Mencari aspirasi sebagai masukan pada senat, karena memang aturannya kan senat yang milih ya, nggak apa sampaikan aja. Tapi yang penting datanya valid, sekali lagi itu jadi cari aspirasi itu. Nggak apa itu begitu. Yang kedua, siapapun yang terpilih, kita harus dukung. Itu maksud juga harus mendukung backup. Dan jangan lupa cara mendukungnya kalau mahasiswa juga harus kasih manfaat itu, dikawal dengan masukan-masukan yang kritis yang tidak boleh. Saya senang kalau malah banyak aktif ya, banyak menyampaikan baik dengan cara formal maupun cara informal, silakan aja kasih masukan. Yang ketiga yang jangan lupa ini, karena ada generasi yang tadi itu kita jangan lupa reformasi yang sudah berjalan ini mudah-mudahan tetap berjalan, jadi terus berlangsung. Jadi kalau saya bawa isu ini apa yang sudah dirintis oleh Pak Direktur sekarang itu, saya bukan mengungkap, tapi jangan sampai putus. Kalau putus kembali lagi masalah lama yang itu mahasiswa harus ngawal itu, harus tahu itu. Jadi kita masih ditinggali kasus gedung yang belum selesai, yang masih tanda petik dikuasai pihak lain yang walaupun itu sah ya secara hukum, saya tidak mau itu, tapi itu bermasalah. Masih kita tidak bisa masuk aja, nggak bisa. Yang nggak punya rumah tapi nggak bisa masuk kamar kita itu kan. Jadi dilematis. Itu masalahnya. Baik, jadi memang dari Bapak sendiri memang berpesan untuk teman-teman mahasiswa juga turut andil dalam hal ini, harus turut krisis juga. Baik teman-teman, tidak terasa pada kesempatan kali ini kita sudah berada di penghujung acara, di mana pada hari ini saya berkesempatan untuk tanya jawab dengan salah satu calon Direktur Politeknik Negeri Malang, yaitu Bapak Pipit dari jurusan mesin. Dan teman-teman, jangan kemana-mana, tetap pantengin channel YouTube Radio Kampus PLFM dan stay tune di 101.7 PLFM, The Fun Kids Radio Station, and always be fun.